Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bible Study Markus pasal 3 ayat 31 hingga 35, di mana ibu dan saudara-saudara Yesus datang menemui dia, dan sesungguhnya kita dapat pelajari 3 perkara dari hal ini. Yang pertama, ibu dan saudara Yesus hanya datang dan berdiri di luar memohon pertolongan dari orang lain untuk menyuruh bertemu dengan Yesus, bahwa mereka ada di luar. Ini merujuk kepada etika keluarga yang dewasa. Jadi di sini kita melihat bahwa sekurang-kurangnya kita memiliki etika sebagai ahli keluarga, bagaimana untuk menyampaikan suatu message atau suatu pesanan kepada orang yang bersama dengan orang yang lain ternyata, atau maksudnya yang bertugas sedang melayani, dan kita ada etika seperti itu. Yang kedua, kita melihat bahwa banyaknya andaian orang di dalam, yang saya maksudkan ini secara direct, di dalam gereja yang dekat dengan para pemimpin, para penetua atau pastor, banyak andaian mereka terhadap orang di luar. Dan orang di luar itu mungkin merasa terpukul dengan andaian-andaian itu, karena andaian akhirnya sebenarnya membuahkan sebuah fitnah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini, orang yang mengelilingi Yesus, orang banyak itu melontarkan andaian kepada Yesus. Demikianlah para pemimpin harus berhati-hati terhadap orang di sekeliling, karena mungkin yang disampaikan itu hanyalah andaian. Lihat mereka di luar pintu. Yang ketiga, kita dapat melihat hal ini juga apabila orang yang dekat dengan Yesus. Di sini kita akan perhatikan ini sebagai orang yang dekat dengan para pemimpin, penatua, deacon, deaconess, atau pastor. Orang yang dekat di sana, mungkin mereka mendengar kelihatannya, tetapi mata mereka itu jauh. Mata mereka itu di luar. Mereka dekat secara jasad, tetapi mata mereka begitu jauh. Situasi ini terjadi di zaman ini sepertinya di dalam sebuah gereja. Yang saya maksudkan sebuah gereja, tempat perkumpulan atau bangunan yang menjadi perkumpulan orang-orang percaya. Di sini telah pun berlaku terlalu banyak kisah. Orang berkhotbah di depan, mata orang bukan tertuju kepada pengkhotbah, tetapi mata mereka adalah di Android, tablet, telepon, kemudian sepertinya seperti mendengar khotbah, tetapi sebenarnya tidak. Mata mereka jauh di luar sana, sehingga akhir tiba-tiba tapi bukan soal khotbah itu, tetapi matanya di luar gereja. Jasadnya di dalam gereja, pikirannya, hatinya, matanya, pendengarannya di telepon. Orang itu perlu bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan nanti selepas perintah kawalan pergerakan ini, jasad kita ada di gereja, tetapi mata kita jauh dari pertemuan itu. Karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri, karena kita diberi kesempatan dan peluang untuk mengubah kebiasaan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.